Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjil qawmini wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa salam tasliman katsiran. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma alimna man yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamtana wa zidna ilman wa amrona wa rizqna tiba'a wa arona batilan wa rizqna jadina bahu amma ba'du. Masyirul muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, kami meminta pertolongan kepadanya, kami memohon ampun kepadanya, dan kami meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan dari kami dan kejelekan amal kami. Siapa yang beri petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa sesat maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Semoga salawat Allah tercurah pada beliau, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada setiap orang yang mengikuti jalan beliau yang lurus dan yang mengajak pada siratal mustaqim di hari kiamat. Semoga keselamatan yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimah wa rahimakumullah. Salah satu doa untuk meminta ketakwaan kepada Allah yang terdapat dalam hadis berikut ini. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min azizin makasali wal bukhli wal haram wa azabil qabri. Allahumma nafsin taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsa'u wa min nafsin la tasra'u wa min da'watin la yustajabu laha. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, kekikiran, ketuaan, kepikunan, dan siksa kubur. Ya Allah, datangkanlah pada jiwaku ini ketakwaannya dan bersihkan ia. Engkaulah sebaik-baiknya yang dapat membersihkannya. Engkaulah perlindungannya dan rohnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah putus, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Takwa adalah dengan menjauhi yang haram, dan antara perbuatan yang diharamkan adalah minuman khamr, minuman keras, minuman beralkohol, atau segala sesuatu yang memabukkan. Apa itu khamr? Khamr secara bahasa bermakna buah anggur yang diperas yang bisa memabukkan. Menutupi akan
akal. Khamr disebut demikian karena khamr bisa menutupi akal. Jadi secara bahasa khamr berasal dari anggur. Yuk. Para ulama pakar fikih berselisih pendapat dalam menentukan definisi khamr secara istilah. Pendapat terkuat yang mengatakan bahwa khamr itu meliputi segala sesuatu yang memabukkan, sedikit ataupun banyak, baik berasal dari anggur, kurma, gandum atau yang lainnya. Pendapat ini dipilih oleh para ulama Madinah, ulama Hijaz, para pakar hadis, ulama Hambali, dan sebagian ulama Syafi'iyah. Dalil dari pendapat ini adalah sebagai berikut. Pertama, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr, setiap yang memabukkan pastilah haram. Kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai al-bi, arak yang biasa diminum penduduk Yaman. Beliau mengatakan kullu syarabin askara fa huwa haram. Setiap minuman yang memabukkan itu adalah haram. Ketiga, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mendengar ayahnya Umar bin Al-Khattab berkhutbah di mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar mengatakan, amma ba'du ayyuhan nas innahu nazala tahrim al-khamri wa yani khamsa minal imani wat tamri wal asali wal intoi was sahir wal khamru ma khamarul aqla. Amma ba'du, wahai sekalian manusia, Allah telah menurunkan pengharaman haram. Allah telah menurunkan pengharaman khamr. Khamr itu berasal dari 5 macam: anggur, kurma, madu lebah, itoh, gandum, dan syair gandum. Khamr adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal. Kesimpulannya, khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, bukan hanya dibatasi pada perasaan anggur saja. Mabuk itu memiliki 2 sifat: hilang kesadaran, merasakan sensasi tenang atau rileks, hingga euforia, ngefly atau bahagia berlebihan. Tujuan tahapan yang akan terjadi saat mabuk alkohol atau mabuk khamr: 1. Rileks, 2. Euforia, ngefly, 3. Mabuk berat, 4. Hilang keseimbangan, 5. Pingsan, 6. Koma, 7. Kematian. Khamr itu haram. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha bil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis sholati fa hal antum muntahun. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah rijsun, kotor, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu menambah keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, antara meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-khamra wa sahibaha wa sakiyaha wa baqiyaha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi. Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang-orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta untuk diantarkan. Konsekuensi haramnya khamr:
1. Jual beli khamr diharamkan. Segala yang mendukung produksi khamr diharamkan, baik penyedia bahan baku, pekerja pabrik, produsen, investor, hingga pembuat legalitas investasi khamr. 3. Segala sesuatu yang mendukung konsumsi khamr diharamkan, seperti pemesan, pelayan, pemberi hadiah, agen, pedagang besar, dan pengecer. 4. Tidak duduk-duduk di sekitar orang yang minum khamr. 5. Khamr tidak boleh dijadikan obat. 3 dosa bagi peminum khamr. Pertama, pecandu khamr disamakan dengan para penyembah berhala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mudninul khamri ka'i bibi ma huwa sani." Pecandu khamr seperti penyembah berhala. Kedua, pecandu khamr diancam tidak masuk surga. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, ia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yadkhulul jannah mudminu khamrin." Pecandu khamr tidak akan masuk surga. Ketiga, sholat peminum khamr tidaklah diterima selama 40 hari. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khamru ummul khabaisin faman syaribaha lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman wa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah." Khamr adalah induk berbagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, sholatnya selama 40 hari tidaklah diterima. Jika ia mati dalam keadaan khamr masih di perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang jahiliyah, maka tidak diterima sholatnya. Maksudnya adalah tidak diberi pahala, walaupun ia tetap diperintahkan untuk sholat. Demikianlah khutbah pertama ini. Qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zaru fawahisah ma dhahara wa ma batan wa hafidu ala ta'ati wa huduril jum'ah wal jamaah wa'lamu anna allaha amrukum bi amri ba'da afihi binafsi wassana bi malaikati kudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna allaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat inna sami'u qaribun mujibun da'watin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatika wa ta'awili afiyatika wa ja'ah
nikmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika minal barrosi wal junni wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma ahsin akibatana fil amurika kulliha wa ujirna min khisyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Wa akhiru da'wanal alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah.